Ya, terkait kemarin kan kita di akhir PI 4 kan Iya. kita observasi ya, Iya. masuk pada inspirasi Iya. pasti sudah menginspirasi ya karena kita beda hal ya Pak. Iya. Pasti ada banyak hal yang bisa kita dapat juga, kita bisa sendiri masukan. Nah, kita sadar rekomendasi untuk PI itu yang pertama kita akan pasca observasi. Iya. Selanjutnya kita sudah melakukan praobservasi dan observasi dengan sebelumnya. Dan tadi Iya, betul. Pas sama jadinya dengan saya. Hanya beda tingkatannya aja. Beliau ngajar di kelas 12. oh gitu. Yang saya ngajar di kelas 10. Nah, sebelumnya selain itu ada juga proses pembelajaran ya, Iya. Tentang 3 prinsip 4 paradigma dan 9 langkah dalam ya paradigma etika, dilema etika. Fokusnya ke antara dilema etika Iya, lagi gitu ya. iya betul. Nah, terkait itu kan kalau kita lihat ya, Iya. di aksi nyata itu dia tidak memberikan kantung, tapi dia hanya paparan dan dia masih Iya. Iya betul. Iya. Atau mungkin ada hal-hal ini dilema etika banget nih saya ini. Iya, waktu untuk dilema etika itu kan juga saya membuat aksi nyata. Sebelumnya saya juga mewawancarai dari kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah juga memberikan masukan gambaran tentang dilema etika yang kebetulan yang ada di SMA kami, di SMA 1 Padalarang. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi permasalahan dengan beberapa ibu guru, mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan seperti itu. Itu sudah dijelaskan oleh ibu kepala sekolah dan saya sebagai guru dalam menyikapi hal itu termasuk juga di situ kita berbagi pengalaman banyak dengan ibu kepala sekolah, memberikan saran juga masukan kepada saya seperti itu dan khususnya penerapan saya dalam proses pembelajaran di kelas itu tentang dilema etika yang saya alami Bu. Kemudian juga melanjutkan tadi Bu yang tentang kegiatan observasi, baik itu pra-observasi maupun saat pelaksanaan observasi, alhamdulillah sudah berjalan, sudah dilaksanakan dengan dekan sejawat dengan Bapak Imam Muslim. Beliau adalah guru matematika kelas 10. Beliau mengajar di kelas 12-1. Sebelum saya observasi, kita mengadakan kegiatan pra-observasi, sudah saya laksanakan dengan beliau dan insya Allah ada rekamannya juga Ibu. Kemudian saya melaksanakan kegiatan observasi selama 3 jam pelajaran karena matematika 3 jam pelajaran ya, jadi lumayan lama di kelas gitu. Dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Anak-anaknya juga walaupun awalnya memang ketika ada guru lain yang masuk, yang biasanya hanya Pak Imam sendiri yang masuk, kemudian ada guru lain yang masuk, itu ya merasa tegang, merasa kok beda gitu. Yang biasanya hanya ada guru kelasnya, ada orang lain yang masuk ke kelas, tetapi lama-kelamaan dan saya memberikan pesan juga ke anak-anak nggak usah menganggap saya ada gitu walaupun saya ada di kelas gitu. Karena ya kayak gitu anaknya, karena kalau ada orang baru siapa ya yang masuk ke kelasnya gitu. Dikira ada apa-apa padahal ya tidak ada apa-apa, ya pembelajaran biasa saja, hanya mungkin mereka dengan adanya kedatangan orang baru, guru baru di situ sama seperti Bu Citra ketika juga observasi anak-anak awal kan jadi diem aja semua seperti itu. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan hari ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan pasca observasi gitu. Iya, iya betul. Itu antar teman atau posisi
Iya, yang jelas yang kita alami Bu ya, ketika di kelas ya dengan siswa terutama Bu. Jadi awal mula ya ketika siswa itu di kelas dalam proses pembelajaran, ada siswa yang ya seperti keadaannya, karena memang di Padalarang itu dibilang kota tidak, dibilang kampung juga tidak, mereka berada di kawasan pinggiran, jadi kadang itu ya keinginan kayak orang kota tapi kemampuan ya seperti itu adanya. Jadi mereka itu kadang pas proses pembelajaran itu kayak tidak masuk, bahkan lama begitu ya, sampai kita itu dari sekolah juga sudah menghubungi pihak orang tuanya seperti itu ya, dan akhirnya pada saat di akhir itu kenaikan kelas, jadinya di situ timbul dilema etikanya. Jadi antara ya siswa itu bisa naik kelas ataupun tinggal kelas gitu. Nah di situ ada rasa kasihan juga kalau misalnya memang siswa itu tidak naik dengan keadaan ekonomi yang seperti itu, karena kebanyakan siswa yang bermasalah itu dari ekonomi yang kurang, kemudian dari keluarga yang bermasalah. Jadi entah itu ada yang orang tuanya bisa, kemudian ada yang hanya tinggal dengan neneknya karena ayah ibunya kerja di luar kota, ada yang dari keluarga yang ya sudah tidak diperhatikan lagi sama orang tua, jadi di rumah itu merasa ya tidak ada perhatian gitu, akhirnya di sekolah mencari perhatian dengan berbagai hal seperti itu. Jadi kita melihat kalau dari sisi itu pasti rasanya aduh kasihan gitu ya, tapi kalau melihat dari aturan sekolah, jarang masuk sekolah, tugas-tugas belum ada, nah disitulah timbul dilema etika. Iya, saya sebagai wali kelasnya seperti itu. Jadi dalam mengambil kebijakan seperti itu, aduh kadang itu ya mau seperti apa gitu, nah itu yang saya alami. Dan akhirnya? Dan tetap akhirnya karena kita memang merasa ya apa maksudnya siswa perlu dibina, dan kebetulan masih di kelas 10 ya kita kasih kesempatan, tetap dievaluasi di akhir keputusan kita, tetap kita kasih kesempatan untuk naik kelas, hanya saja kita tetap juga ke depannya ya kita kasih warning lah istilahnya Bu. Jadi istilahnya SP1 gitu, untuk kedepannya tidak akan mengulang seperti itu, dan kita koordinasi dengan orang tuanya, dengan keluarganya seperti itu. Kadang kita koordinasi aja ketika kita panggil yang datang ibunya saja ya, karena ayahnya sedang kerja, itu kadang yang dikomunikasikan dengan kita berbeda dengan kenyataan yang ada. Jadi malah bisa kadang itu curhat gitu dari pihak orang tuanya gitu kan, anak itu bisa gini karena ini dan lain sebagainya. Terus kita panggil lagi yang kedua, yang datang ayahnya beda dengan apa yang dikatakan oleh. Jadi seperti itu. Jadi memang problem-problem keluarga, problem-problem dari latar belakang keluarga yang bermasalah, akhirnya anak yang terdampak. Setidaknya pasti ada dampaknya. Iya. Dan itu yang juga ke sekolah. Iya, jadi dia tugas jarang mengerjakan, jadi males, sekolah jadi males, kadang berangkat sekolah tapi tidak sampai di sekolah, seperti itu. Dan banyak yang ada ya? Iya, kayak gitu, ada beberapa yang seperti itu. Kadang kan begini ya Bu, kalau kita merasa maksudnya kita pengen ya, yang ngasih, maksudnya kita tegas gitulah istilahnya, kita tegas, anak tidak tinggal di kelas, tapi kan kita juga kasihan gitu ya Bu, dia sudah ya kasihan di masa depannya seperti apa. Tapi kalau kita nggak ngasih warning, nanti takutnya anak-anak yang lain jadi itu aja jarang masuk, itu aja jarang masuk. Nah seperti itu, jadi dilemanya di situ. Biasanya memang wali kelas itu kayak gitu ya? Iya betul. Masuk tadi juga saya seperti itu kurang lebih. Iya nah. Jadi kita harus bagaimana menyikapi itu yang ya, jadi di sini saya sebagai wali kelas koordinasi dengan guru BKPB, kemudian juga koordinasi dengan Asek, dan juga termasuk dengan ibu kepala sekolah dalam menentukan keputusan. Jadi bukan dari saya sendiri sebagai wali kelas yang menentukan kebijakan, tetap kita selalu koordinasi dengan pimpinan sekolah. Kaitan cuma real ya maksudnya. Iya. Bapak melakukan itu sebelum kita belajar nih. Iya. Ada uji-ujinya gitu ya. Iya, ada 9 langkah ya. Nah menurut Bapak ketika Bapak melakukan itu secara insting lah ya. Iya. Dan semua
Iya, betul. Nah itu bagaimana itu before after? Iya, ternyata ya seperti itu. Apa yang kita pelajari itu sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya saja kita itu kadang tidak tahu. Oh ya, langkahnya memang itu proses teori, secara teori dilema etika itu dengan 9 langkah penyelesaian seperti itu, 3 prinsip yang kita lakukan seperti itu, dan paradigma yang muncul itu gitu. Hanya saja. Padahal Ya, iya, seperti itu. berarti guru sejati. Nah, berarti intinya melakukan diri saja dengan berani dia. Iya. Aplikasi yang tadi kan Iya, iya. sebenarnya aplikasi itu sama yang kita pelajari. Iya, betul. Iya. Tapi mungkin ada hal-hal yang lebih aplikasinya harus begini nih kalau teorinya gimana gitu. Ya kadang masih saya beranggapan kadang itu saya harus bagaimana ya menyelesaikan permasalahan seperti itu, tapi setidaknya Bu, ketika saya menyelesaikan permasalahan ini tidak hanya dari diri saya, tidak hanya saya mengambil kebijakan itu, apalagi yang sudah kaitannya dengan kebijakan sekolah yang kalau mungkin hanya menyelesaikan anak-anak yang ya kadang bermasalah di kelas itu kan bisa kita sendiri sebagai wali kelas paling koordinasi dengan guru BK, tapi kalau sudah urusannya nanti dikenaikan kelas itu kan kita tidak bisa, ya tidak berani gitu ya Bu untuk memutuskan itu gitu. Kadang ya memang hati kecil aduh gimana ya keputusan yang tepat seperti apa gitu. Karena ketika kita sudah menemukan begini, Iya. benar nggak ya? Nah gitu, kan iya, iya seperti itu. Kita pasti akan kembali lagi dan menurut saya modul 3.1 tentang dilema etika ini sangat bermanfaat buat saya setelah saya mempelajari itu. Jadi saya dalam mengambil kebijakan seperti yang sekarang ya, ketika sudah masuk tahun ajaran baru lagi dan ada siswa lagi yang baru lagi, kelas yang baru lagi, akhirnya oh iya ini mah sesuai dengan penerapan dilema etika gitu. Berarti ada sesuatu yang oh ini saya harus evaluasi ini nih. Iya betul ya. Jadi yang mungkin pada awalnya ya mungkin saya dalam pengambilan keputusan itu ya rada maksudnya dengan rada keras ke anak, tapi ternyata dengan dilema etika oh ya kita mah harus menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan 9 langkah itu, mulai dari bagaimana menganalisis tantangannya, kemudian siapa yang terlibat, apa yang relevan dulu, kemudian bagaimana kita menerapkan apakah itu benar atau salahnya. Nah disitulah oh iya sekarang mah ketika kita menyelesaikan itu, ketika kita sudah mendapatkan teori ataupun modul di modul 3.1 jadi lebih mudah gitu Bu. Iya lebih terarah, lebih mudah, kemudian dalam menyelesaikan masalah pun juga akan lebih tenang kita dalam mengambil keputusan itu tidak lagi ragu bener nggak ya keputusan yang kita ambil gitu. Iya ada langkah-langkah yang kita lakukan gitu. Jadi ada pedoman yang jelas gitu. Kalau dulu kan insting seorang guru saja. Kalau sekarang kan sudah ada teorinya gitu tentang dilema etika modul 3.1 gitu Ibu. Iya, alhamdulillah sangat mantap. Iya, iya. Iya, betul. Itu tadi ya. Bisa jadi kalau gini Iya, nanti kita tidak tahu ke depannya, kemudian masa depannya seperti apa. Jadi kita kadang berpikirnya ke sana, Bu anak teh. Kita kan semoga lah ke depan anak bisa berubah yang pertama, kemudian yang kedua di balik itu kan mereka punya keluarga, mungkin nanti menjadi tulang punggung bagi keluarganya seperti itu. Jadi ya saya merasa ya dilema etika itu tadi, maksudnya kembali lagi ke diri kita, kembalikan mungkin nasibnya nanti ke depan seperti apa kita tidak tahu gitu. Walaupun kadang itu ya kita rada gimana itu maksudnya dalam menyelesaikan masalah dengan ketika ada anak yang seperti itu kadang kan gitu ya, tapi dengan berbagai permasalahan yang ada, termasuk saya pernah alami satu anak itu benar-benar dia itu yatim piatu ikut dengan nenek dia jadi 3 bersaudara, dia yang pertama baru SMA, adiknya SMP, adiknya lagi SD, pokoknya sudah nggak ada ayah ibunya,
benar. Iya, apa jadinya, aduh ini teh gimana sih anak teh seperti itu, padahal kondisinya seperti itu. Kadang kan kita merasa di balik satu kasihan, tapi di balik itu kenapa sih anak kelakuannya seperti itu? Iya, gemes gitu. Kenapa nggak melihat dengan kondisinya seperti itu? Harusnya dia ya rajin ke sekolah. Ya kita kan maksudnya nggak pengen dia pinter nggak ya Bu, tapi dia taat aturan, dia ke sekolah terus seperti itu. Kadang dia aduh gimana ya nanti ke depannya, tapi kan kita nggak tahu ya Bu, mungkin jalannya ada nanti ke depan lebih baik, kita belum tahu, gitu aja prinsipnya. Iya, kita mau kok melakukan yang terbaik, terus udah gitu sama gimana. Iya gitu. Yang penting kita ya sudah berproses gitu. Proses sudah kita lakukan, langkah-langkah yang kita ambil juga sudah benar seperti itu. Itu saja sih Bu kalau prinsip saya. Iya, karena kan kita tidak bisa menentukan nasib yang Iya, nasib ke depan anak seperti apa kita belum tahu. kita yang merasa begini mau Iya, begini. nah gitu. Kadang kan kita tidak tahu gitu ke depannya seperti itu. Itu Ibu. Oh iya. Iya. Kemarin kan di hari Malaysia, Iya. Tadi menuju ke kantor itu ke ruangan saya. Iya, betul. Iya. Oh. terutama yang bidang Iya, Bu. Alhamdulillah di sekolah kami ada beberapa program pembiasaan karakter yang itu sangat berdampak bagi siswa. Yang pertama tentang kedisiplinan, kegiatan upacara setiap hari Senin kita lakukan dengan rutin, itu tentang kedisiplinan. Kemudian di hari Selasa itu ada kegiatan literasi, Bu. Jadi literasi, nah itu nanti yang akan menjadi fokus yang saya kembangkan Bu di kegiatan saya sebagai CGP ini akan mengembangkan di literasi itu nanti yang mungkin itu menjadi tantangan bagi saya orang matematika tapi nanti mengembangkan literasi seperti apa gitu. Nah itu di hari Selasa pembiasaan literasi, kemudian di hari Rabu kita pembiasaan olahraga, di hari Kamis itu ada kebersihan dan pembinaan wali kelas, kemudian hari Jumat kita ada sholat duha dan tilawah bersama-sama untuk yang muslim, kemudian yang untuk non muslim kita sediakan tempat sendiri untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Itu pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Dan tambahan satu lagi, setiap Jumat sebelum pulang sekolah itu kita ada karena kita dalam rangka Adiwiyata Nasional Bu, kita mengembangkan kegiatan kebersihan bersama-sama lingkungan sekolah gitu. Itu pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Padalarang, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, bisa berjalan semuanya program-program yang ada. Dan mungkin saya hanya mengadopsi dan ATM ya Bu istilahnya, hanya mengamati kemudian mengembangkan yang sudah ada gitu. Jadi rencana ke depan saya pengen mengembangkan model dari literasi itu dalam satu kelas saya. Ketika hari Selasa saya punya jam pertama, nah kelas itu nanti dalam pengembangan literasinya saya pengen membuat scrapbook gitu. Jadi ada rangkuman yang dibuat dalam scrapbook yang dibaca oleh setiap anak itu, dan itu nanti ada hasilnya berupa scrapbook itu yang ingin saya kembangkan nanti ke depan. program yang Bapak buat. Iya seperti itu. Sejauh ini sudah sampai mana? Sudah ada. Mereka sudah mulai ya, karena kebetulan setiap hari Selasa kan program itu berjalan, program literasinya. Nah itu nanti saya akan mengembangkan di hasil akhirnya. Jadi ada produk yang dihasilkan berupa scrapbook itu yang nanti akan saya satukan. Nah, sekarang mereka sudah punya kelompok nih, sudah membuat kelompok. Jadi kan scrapbooknya biar tidak satu orang bikin satu scrapbook kan kasihan. Jadi mereka baca buku apa, dirangkum hasilnya, kemudian ada yang baca buku lagi, dirangkum hasilnya, kemudian nanti dibikinlah sebuah scrapbook. Itu dalam proses nanti di akhir, semoga akhir bulan ini bisa terbentuk. Sekarang mereka sudah ada kelompok-kelompoknya, mereka sudah mulai membuat scrapbook, tapi baru proses gitu, baru tahap proses gitu. Berarti bisa dijadiin gini ya, bahan
Iya, semoga. Walaupun tapi hasilnya tidak bagus tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Karena saya mengakui saya kan guru matematika gitu. Jadi poin plusnya Pak. iya. Jadi setidaknya ya itu memang itu menjadi tantangan bagi saya Bu, karena memang kita melihat bahwa literasi di Indonesia kan ya sangat kurang gitu. Jadi walaupun saya di matematika yang harusnya lebih ke numerasi ya Bu, tapi saya tetap pengen juga mengembangkan di bagian literasi gitu. Itu rencana saya ke depan. Iya. Iya, direncanakan kebetulan kan pas Rukul modul 3 itu kita juga membuat tentang program literasi dan alhamdulillah ternyata selaras teman-teman juga sama pengen mengembangkan di bagian literasi dan alhamdulillah saya juga mengembangkan di bagian itu walaupun mungkin kan hasil akhirnya ada yang literasi digital, ada yang model seperti itu, tapi kalau saya lebih ke scrapbook, jadi anak itu membuat sesuatu nyata, barang nyata itu mereka akan lebih senang lah gitu menurut saya seperti itu. Iya, termasuk kalau matematika kan ada alat peraganya, nah itu dengan dia bikin ya literasi tapi ada bekasnya, ada bentuknya scrapbook gitu. Semua kelas? Satu kelas saja Bu. Iya, satu kelas, itu kan ada 36 dan rencana itu sudah saya bikin kelompok-kelompok. Nah itu nanti jadi ada beberapa scrapbook yang dihasilkan. Terkait dukungan dari siswa. Iya. Iya kebetulan karena memang saya kan bukan guru bahasa Indonesia ya. Kebetulan ada guru bahasa Indonesia juga. Nah di sana saya koordinasi juga, kemudian minta saran, minta arahan dari beliau dan beliau juga mengarahkan, oh iya itu bagus, apalagi ini pelajaran matematika biar kesannya juga anak-anak tidak, oh matematika mah pasti langsung menghitung ya ini itu, akhirnya sekarang matematika juga bisa literasi dan itu juga selaras dengan program sekolah, sejalan dengan program sekolah tentang kegiatan literasi gitu. Dan itu ya sementara baru bisa saya kembangkan satu kelas, walaupun sebenarnya saya kan mengajarnya 6 kelas ya Bu, tapi sementara baru satu kelas gitu. Iya gitu. Alhamdulillah siswa responnya bagus Bu. Jadi mereka kan kita nanti belajar matematika, tapi sebelumnya ada kegiatan itu dulu, ada kegiatan literasi itu dulu. Jadinya mereka itu lebih senang gitu Bu. Jadi lebih punya motivasi lebih gitu. Itu yang saya rasakan selama ini, selama adanya tambahan program literasi yang scrapbook itu. Oh bukunya berarti dari mereka? Iya, mereka sudah punya buku sendiri. Jadi mereka itu kan kalau dari program dari sekolah mereka punya buku yang ada di sekolah, yang sudah disimpan di sekolah. Jadi setiap hari Selasa mereka itu tinggal membaca buku cerpennya gitu. Bebas Bu, kalau temanya bebas dan mungkin ada yang kadang itu nggak bawa buku atau nggak punya buku, di perpustakaan juga sudah disediakan, mereka bisa meminjam buku di perpustakaan gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang merasa kesulitan dalam proses ini. Dan yang kita gunakan dalam membuat scrapbook juga bukan bahan yang harus beli, yang kita mah hanya kardus, kemudian ada kertas HPS ditempel-tempel, jadi lebih ke bahan yang sederhana saja. Iya sederhana tapi bermanfaat gitu. Itu yang ingin saya kembangkan di sana. Jadi kita nggak perlu mengambil dari bahan yang istilahnya harus beli dulu, yang harus membeli ini itu, tidak. Tapi dari kertas bekas, kemudian dari karton bekas yang menjadi kertas tebal yang di tengah, kemudian nanti dilubangi di pinggir, kemudian digabung-gabungkan gitu. Itu maksudnya tuh dengan biasa ya? Iya, pemanfaatan beraplikasi ya. Jadi 2 program. Iya, sebenarnya bisa ya di program Adiwiyata juga. Nah, sejauh ini berarti ada sesuatu yang kayaknya memanfaatkan sesuatu yang tidak selanjutnya gitu. Iya, menurut saya untuk kegiatan literasi yang saya kembangkan ini Bu, itu memang menjadi tantangan khususnya bagi diri saya sendiri Bu, karena memang saya di bagian literasi khususnya membaca itu satu kurang sabar ya, karena memang ya basicnya mungkin ya Bu. Yang kedua iya, kalau matematika kan pengennya ini itu intinya apa sih gitu kan. Tapi dengan adanya ini jadi
oh ya ternyata itu seperti itu pemahaman tentang literasi, bagaimana kita harus membaca dulu, memahami dulu, baru bisa membuat kesimpulan, kemudian menceritakan kembali dalam bentuk scrapbook, e-book ya, buku-buku yang digabungkan ya, kertas-kertas yang digabungkan itu ternyata tidak mudah seperti itu. Dan ini juga tantangan buat diri saya pribadi. Semoga saya bisa mengembangkan itu tidak hanya satu kelas, nanti minimal aku satu kelas, setelah satu kelas saya akan mengajar 6 kelas, nanti bisa 6 kelas, kemudian tahun depan mungkin bisa satu tingkatan 12 kelas, nah seperti itu, jadi bisa berkembang gitu. Jadi bermanfaat ya, tapi setidaknya kan satu kelas dulu gitu. Yang penting berjalan terus. Iya. Bisa, oh ini dikurangin, oh Iya, ini. dan kemudian nanti di hasil akhir ada produknya seperti itu. Ya, kan biasanya kalau membaca itu kan paling hanya literasi digital, kemudian juga pohon literasi seperti itu ya, Bu, atau pojok baca. Nah ini saya berupaya untuk mengembangkan di scriptnya. Jadi ada wujudnya berupa script. Memang belum ada ya sebelumnya. Belum ada. Tapi ya kalau literasi itu hanya membuat review saja. Iya, review kemudian ditempel di pojok baca atau ada pohon literasinya seperti itu. Kadang kan jadi rusak aja di akhir itu kan, apalagi mereka sudah pindah naik kelas itu, udah ditinggal, udah seperti itu. Kalau scrapbook saya kira nanti penyimpanannya kan bisa kita ke perpustakaan, nah, itu bisa dibaca-baca ulang, disimpan dengan rapi lebih mudah gitu. Keren-keren ininya, idenya. Jadi seru juga ya. Iya, jadi seru. Ya itu tantangan bagi saya, dan mungkin ya alhamdulillah siswanya mendukung. Siswa yang saya ampuh kebetulan juga mendukung. Semoga walaupun ya ada satu dua yang itu kebetulan kan di kami itu ada yang ABK gitu, ada yang ABK, ABK-nya ABK slow learners yang itu. Jadi dia teh respon ketika disuruh menulis membaca itu ya bawa buku Pak, tapi tidak nulis, jadi hanya diam, buku pulpen dipegang ini aja. Itu seperti itu mungkin menjadi tantangan juga buat Semangat. iya. Jadi itu pembelajaran literasi. Iya. Implementasinya. Iya. Sudah banyak ya. Iya. Iya, betul. Iya, semua pihak Bu, yang jelas kita yang selalu kolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya saya dengan teman-teman mapel matematika dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau dalam proses pembelajarannya secara umum kita juga selalu koordinasi. Misalnya kita ada pertemuan, kalau MKMP kita rutin setiap hari Rabu ada pertemuan MKMP, kita membahas kemajuan tentang pembelajaran matematika di kelas 10 seperti apa, kelas 11 seperti apa, kelas 12 seperti apa. Kemudian kita juga punya kelompok kecil antar, alhamdulillah CGP di SMA 1 Padalarang sudah lumayan banyak, jadi ada 7 atau 9 saya dengan yang angkatan 11 ini ada 2 yang sudah lulus di angkatan 10, dan sebelumnya itu ada 7, jadi ada 9. Kita ada ya istilahnya tim CGP yang ya membahas tentang kemajuan sekolah, program-program apa yang perlu dikembangkan seperti itu. Jadi kita saling koordinasi, walaupun mungkin ya pertemuannya bukan resmi yang formal, ada pembukaan gitu, tapi kita ngumpul aja ya, ngobrol tentang gimana sih kalau kita bikin seperti ini, program pembelajaran seperti ini, nah seperti itu. Jadi kita selalu ada koordinasi itu. Iya, kita punya komunitas seperti itu. Selain saya tadi matematika tentang pembelajarannya, tentang mapel saya, tentang materi profesional bidang saya, tapi juga ada pengembangan ke teman-teman CGP. Mungkin yang menjadi tantangan ini guru-guru yang mungkin senior seperti itu. Jadi beliau-beliau itu ya kalau diajak seperti udah yang muda-muda aja lah yang berkembang. Jadi yang senior mah kadang ngikut aja hanya seperti itu ya. Kalau diajak berprosesnya masih rada susah lah gitu. Kan udah banyak kan CGP-nya. Iya. Iya, kita sudah sering koordinasi baik melalui grup WA, ada pembahasan apa kan tidak perlu ketemu juga. Kemudian kita juga sering ketemu koordinasi di taman seperti itu, kita
informal ya? Iya, informal aja pertemuannya gitu untuk sesama teman-teman atau rekan-rekan CGP. Kebetulan untuk kami hampir lengkap bahasa Indonesia, matematika, olahraga, PKWU, TIK, teknologi informatika. Jadi lumayan lengkap untuk mata pelajaran. Karena satu mata pelajaran banyak ya gurunya. Iya, kalau di kita mah ada 5, ada yang 7, matematika ada 9. Oh iya. Iya. 9 guru. Kan artinya ada diskusi. Iya, ada diskusi. Iya, Dan kita benar. nggak tahu yang misalnya tidak setiap bulan sekali seminggu sekali. Iya, Tidak. iya belum rutin ya. Mungkin kedepannya lebih dirutinkan akan lebih bagus. Kalau MGM kita sudah rutin Bu, mingguan MGMP sekolah. iya MGM sekolah sesama guru matematika 9 orang. Tapi emang lomba juga berarti kan? Non formal sih Bu, kita mah hanya ngumpul setiap hari Rabu setelah kegiatan senam kita ngumpul ya. Kita ngobrolin tentang kegiatan pembelajaran, bagaimana pembelajarannya kelas 10, kelas 11, tentang matematika materinya sudah sampai apa. Terus kalau ada soal-soal yang seperti ini gimana penyelesaiannya. Itu ya Sangat membantu sekali. standarisasi juga misalnya jadi satu level. Iya, setidaknya tahu sama dan jadinya sefrekuensi lah. Gitu. Walaupun stylenya beda, tapi Iya. ininya sama. Nah, iya sama, ya maksud sama. Nah, berarti dari pertemuan, walaupun itu non formal ya, Iya, yang sudah dilakukan. iya sangat berdampak sekali Bu buat terutama buat saya sendiri, kemudian buat pembelajaran saya di kelas itu sangat berdampak sekali dan saya lebih bisa lagi menerapkan materi-materi yang saya dapatkan dalam guru penggerak ini bisa saya terapkan di pembelajaran di kelas, kemudian keseharian bagaimana saya berkolaborasi dengan rekan-rekan, dengan guru-guru, kemudian bagaimana saya juga berkomunikasi dengan pimpinan, dengan pimpinan sekolah, dengan kapolsek, dengan kepala sekolah itu sudah bisa terlaksana. Itu efek atau dampak yang saya rasakan dan manfaat yang saya terima. Itu sangat positif ya. Iya, alhamdulillah sangat Nah positif. tadi saya tertarik kata Bapak tadi, kita tuh suka kumpul CGP. Iya. Itu kaitannya kalau kita bicara konteks Iya. apa tuh dengan matematika? Kalau matematika kan lebih banyaknya ya Bu, kita kan membahas tentang profesional bidang kita gitu, tentang bidang matematikanya, lebih ke bidang matematikanya, kemudian kalau ada soal-soal kita menyelesaikan soal gitu, kemudian pokoknya lebih ke profesional lah, ke bidang kita begitu. Kemudian kan kadang kan kita menerangkan materi ini gimana ya asa susah diterima oleh siswa, kemudian ada yang ngasih saran gimana sih kalau dengan strategi seperti ini itu akan lebih baik. Nah kayak gitu, jadi lebih ke bidang profesional kita di mengajar matematika. Tapi kalau kita berkumpul di bidang teman-teman praktisi CGP itu lebih ke bagaimana ya lebih ke yang bersifat umum tentang program-program sekolah, mengembangkan program sekolah, salah satunya tadi tentang literasi, kemudian tentang sekolah adiwiyata seperti itu. Jadi lebih ke yang bersifat umum gitu. Itu sedikit bedanya. Pada siswa itu yang mana Dua-duanya semuanya berdampak Bu. Kalau menurut saya ya, kalau yang matematika pasti ya pembelajaran matematika, kemudian kalau yang antar CGP dengan semua mapel itu juga berdampak bagi siswa karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita, termasuk juga kurikulum P5 ini Bu, dengan kita mengembangkan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian bagaimana anak itu menerapkan ataupun menyusun P5. Nah di situ kan ada praktek penguatannya, pengembangannya. Nah seperti itu kita sering lebih didiskusikannya di teman-teman CGP gitu. sudah karena mungkin udah semua ya jadi Iya. Kalau yang di CGP mah iya. ya. Walaupun ada Bu Ai kan sudah usianya Oh, iya. rada lumayan, Bu Ai Muflihah itu. Kemudian ada Bu Fitrian. Kalau yang lain masih ya seusia 80-an ya gitu. Jadi Betul 80 loh. jadi jalannya masih Semangat ya masih larinya masih kencang. Oh, berarti kayak tadi gini, kan itu udah istilahnya sumber dayanya sudah oke. Iya, betul. Menurut Bapak ada
yang itu tadi kita ada namanya yang jelas gitu ya, nama komunitas apa gitu. Tapi kalau menurut saya ya tidak hanya khusus untuk teman-teman dari CGP saja, khusus dari guru penggerak saja, mungkin dari guru-guru yang lain ya itu bisa masuk. Nah itu kedepannya menurut saya lebih bagus lagi dikembangkan di sana. Jadi semuanya lah bisa ikut, yang muda ikut bergabung, kemudian ikut mengembangkan sekolah secara bersama-sama, itu yang saya harapkan. Termasuk mungkin bapak ibu yang senior tapi yang masih bisa diajak. Ada yang seperti Ibu Nia yang kemarin itu, nah itu kan ibunya walaupun sudah senior ya ibunya masih semangat di sana. Itu bisalah kita rangkul bersama-sama, kita punya nama komunitas praktisinya apa, kemudian punya sedikit rutinitas pertemuan tiap bulan atau apa, itu mungkin akan lebih terstruktur gitu ke depannya. Nah, menurut saya seperti itu tidak bisa berjalan sendiri, jadi butuh dukungan dari pimpinan, dari ibu kepala sekolah dan jajarannya dan tim manajemen sekolah agar program ini bisa berjalan, yang termasuk dari sarana, fasilitas, kemudian juga dukungan dari mungkin ada program-program yang kaitan dengan itu bisa berjalan di situ gitu, bisa berjalan bersama-sama untuk mendukung program-program yang sudah menjadi program sekolah seperti adiwiyata nasional, literasi di sekolah, dan seperti itu bisa terdorong oleh adanya komunitas itu. Itu yang kami harapkan. Ya, termasuk manfaatnya dirasakan oleh anak-anak siswa dalam proses pembelajaran. Iya. Iya. Iya, walaupun hanya sekedar. Iya, namanya belum ada. Mungkin memang ini jadi PR kadang itu kan, tapi saya takutnya gitu kalau memang kita sudah ada nama terus malah jadi kayak jadi nah ya sedikit iya tidak akan berhenti ya, kita tidak akan berhenti. Sebelum ini pun kita udah ada yang ganti. Iya, GMP ya hanya berganti nama, ganti program. Tapi kalau sekarang kita berdampak positif ya Pak ya? Iya betul. Walaupun misalkan orang tidak Iya. sih kalau saya Iya. ini apa ya? Perlu. Iya sangat perlu sekali Bu. Dan itu menurut saya ya memang ya kolaborasi kan di situ gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri di sekolah, itu tidak bisa merasa wah saya mah sudah paling lengkap, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus welcome, membuka, open diri dengan orang lain, sehingga ya kita itu ketika kita semakin belajar kita merasa ada aja yang perlu dikembangkan oleh diri kita gitu. Iya, jadi kita bisa berkembang. Insya Allah Bu, semoga walaupun tugasnya yang masih ada yang belum, termasuk aksi nyata yang ini ya Bu, itu nanti harus dimasukkan juga yang aksi nyata 2.0 ini kayaknya. Iya. Tapi Pak, sebelum saya Pak, kan ini kita belajar memang ada semua ya. Iya. Itu yang belajar saya tahu aja ya. Di antara semua modul ketik 1, apa ya ketik berapa? Mana sih yang paling Bapak? Oh ini gue banget nih atau enggak? Mana Pak? Yang terkuasai. Hampir semuanya dah untuk Terkuasai. walaupun belum maksimal gitu, tapi insya Allah sebenarnya ya itu tadi, ini materi yang ini itu sudah saya laksanakan, cuman belum tahu aja ini di modul berapa, ini di modul berapa gitu. Berarti rata-rata semua dari modul 1. Kemarin kita harus ya, Iya. Itu dari proses Iya, dan diferensiasi seperti itu, ya, PSE seperti itu. Iya. Berarti semuanya ya sudah Iya. sudah terkuasai. Iya, hanya saja belum tahu itu di materi apa, di modul berapa gitu. Kalau saya balik tadi, apa sih yang modul mana sih yang merasa ini saya sudah dia nih mengaplikasikannya atau Kalau yang menerapkan, saya kira
kira yang terakhir ini Bu, yang tentang aset, pengembangan aset ya, aset sekolah itu memang karena kaitannya dengan sarana prasarana itu di bidang itu mungkin harus saya kembangkan lagi bagaimana mengelola aset sekolah. Ternyata itu aset sekolah kan ada macam-macam. Kemudian juga saya belum apa ya, belum pernah mendapatkan amanah di sana di bagian yang sarana prasarana, bagaimana mengelola ya, kondisi sekolah dengan ada dana bos dari pusat dan pengelolanya seperti apa. Itu memang saya masih nol bisa untuk pemahaman tentang itu gitu di sarana prasarana. Berarti sudah tahu nih teorinya bahwa aset itu jelas, tapi Iya. aplikasinya Iya, masih belum. Iya, nah pengen ya semoga kalau misalnya nanti ke depan ada diamanai di bagian ya tidak harus di Wakasek tapi di bagian itu bisa mengembangkan lah untuk pengembangan diri saya mengelola aset khususnya, kemudian mengembangkan sarana-prasarana yang ada di sekolah dikembangkan lagi ke yang lebih baik lagi. Tapi kalau bagian pengembangan sarana prasarana mungkin saya juga ada kurangnya gini Bu, saya kan jauh gitu ya Bu rumahnya di Bandung di Cibiru. Kalau melihat sampai saat ini yang bagian sarana prasarana itu pagi harus di sekolah, pulang pun harus paling akhir. Nah itu kayaknya bisa enggak ya saya nanti kalau misalnya mungkin rasanya di ini jadi kurikulum Pak. itu ya insya Allah lah nanti ketika kita sudah belajar mungkin akan bisa dikembangkan lagi ya. Tapi kalau belum mengalami kan sekarang ya seperti ini, apa bisa ya gitu. Ya sama ketika kemarin dapet kok saya dapet CGP, Iya. bisa nggak ya biasanya? Nah, Sampai gitu. kita Kalau beberapa sudah hari ternyata ini. oh iya semuanya sudah kita lakukan, semuanya sudah kita jalankan, hanya tinggal kita terapkan aja ini di modul 1, ini di modul 2, modul 3 gitu. Nah, mungkin bagi para pelaku juga tadi kan selama 1 bulan belajar ini kan pasti lah ya ada hal-hal insight. Kalau saya berbicara kalau ada nggak sikap atau perkembangan Iya, yang jelas dalam pengembangan khususnya di diri saya dari segi emosionalnya, kemudian dari segi menghadapi siswa ya kita lebih bisa menata diri lagi Bu. Jadi segi emosional yang bisa kita menahan diri gitu, bagaimana kita berkomunikasi dulu dengan misalnya ada anak yang bermasalah ya, itu seperti apa penyelesaiannya, kemudian bagaimana berkomunikasi itu lebih ya kita anak zaman sekarang Bu, jadi tidak bisa kita langsung tidak bisa seperti itu, jadi kita harus bisa masuk ke diri mereka dulu, masuk ke ya Gen Z kan berbeda memang, jadi kita harus setidaknya lah kita masuk dulu ke dunia mereka agar mereka juga bisa open ke diri kita, kemudian bisa menerima kita. Jadi itu yang saya rasakan berdampak bagi diri saya. Jadi dalam menangani sesuatu khususnya dengan siswa-siswa itu ya kita lebih bisa lagi untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian juga pengembangan sosial emosional di modul sebelumnya itu bisa masuk ke sini, termasuk bagaimana mengalami dilema etika. Itu yang saya alami Bu. ini apa namanya saling berhubungan? Iya, jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dan kalau istilahnya kalau sudah kita implementasi jadi mas lagi. Iya betul Bu. Jadi tidak bisa ya dikatakan yang berdiri sendiri ini misalnya tentang ini berarti ini tentang ini saja, tidak, tetapi ada kaitan-kaitan yang Jadi udah dapet ini segini nih gitu. Kalau lihat dari sini. Nah, tapi iya, itu betul. sudah gitu. iya nyambung aja. Nah, ini mungkin terkait kita masukin lagi ya. Kita pasal sekarang jam berapa ya? Kira-kira. Ini saya stop dulu. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Triwiyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padalarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi dengan guru model atau rekan kerja saya, Bapak Imam Muslim. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Padalarang yang kebetulan mengajar di kelas 12. Saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi, dan pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Yuli. Gimana kabarnya hari ini Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Imam. Mohon maaf Pak Imam mengganggu waktunya Pak Imam. Pada hari ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi pada pembelajaran di kelas Pak Imam gitu. Kemarin kita melaksanakan pembelajaran matematika kelas 12 satu ya Pak Imam, dengan materi apa kemarin Pak Imam? Materi segi 4 tali busur. Oh iya betul Lingkaran. sekali, iya segi 4 tali busur lingkaran ya Pak Imam. Nah di sini pada kegiatan pasca observasi Pak Imam, saya sudah mencatat beberapa hal, kemudian terkait dengan rubrik tentang kegiatan coaching ini sudah saya catat, dan alhamdulillah pembelajaran dari Pak Imam sudah berjalan sesuai dengan rubrik yang ada. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini Pak Imam adalah bukannya kita menjustis atau apa, bukan Pak Imam, tapi di sini kita saling berbagi saja ya Pak Imam. Ya sharing saja ya Pak Imam. Hari ini Pak Imam, mungkin saya mau menanyakan yang pertama tentang perasaan Pak Imam setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perasaan Pak Imam bagaimana gitu Pak Imam? Ya Pak Yuli, sebenarnya kalau disebut perasaan gimana ya? Happy, iya, deg-degan juga iya. Jadi campur aduk gitu Pak ya. Iya. Karena kan kalau kita dilihat oleh orang ya, disupervisi sama orang biasanya ada rasa nervous sedikit. Iya. Tapi sisi positifnya kita juga biasanya mempersiapkan lebih maksimal lagi gitu Pak. Iya. Jadi senang iya, excited iya, agak nervous juga iya. Tapi lebih banyak excitednya sih, semangat gitu. Karena Iya. ada yang nonton ya udah saya mempersiapkan segalanya lebih detail lagi, persiapan buat ke kelas juga lebih dimaksimalkan. Ya seperti itu ya Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam. Mohon maaf sekali lagi mungkin mengganggu saat di kelas dengan adanya observer yang ada di kelas. Tapi alhamdulillah anak-anaknya bisa berjalan lancar ya Pak Imam. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Imam prosesnya pada saat awal sampai dengan akhir itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang ingin Pak Imam sampaikan atau yang tertuang dalam RPP kemarin Pak Imam? Ya, kalau yang pembelajaran terakhir kemarin yang disupervisi dari awal sampai akhir, saya rasa semua langkah-langkah yang ada di RPP atau di perencanaan pembelajaran itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan cukup baik Pak Yuli. Di awal itu saya mengkhawatirkan terkait dengan kondisi anak ketika ada orang yang nonton, takutnya anak jadi kaku atau seperti apa. Tetapi setelah Pak Yuli juga saksikan ya, ternyata anaknya justru malah tambah semangat gitu ya, pada mau menjawab dan sebagainya, presentasi juga aktif gitu ya, di luar prediksi gitu. Dikirain anaknya awal-awal mau canggung atau gimana, dari awal sudah semangat, ternyata dari awal kan ada SDG gitu. Itu kan kelihatan banget ya semangatnya semuanya menjawab, kemudian ketika presentasi atau ketika diskusi juga terlihat aktif semua gitu. Jadi alhamdulillah berjalan melebihi ekspektasi sebenarnya. Iya, bagus sekali ya Pak Imam. Anak-anak ternyata dengan adanya kegiatan observasi ini tidak terganggu, bahkan malah mereka lebih bersemangat lagi, lebih menggebu-gebu lagi. Ada kamera juga ya. ya. Ada kamera gitu. gitu. Malah semangat kalau ya, dia lebih gitu. semangat. Ya, betul sekali Pak Imam. Nah, mungkin di sini Pak Imam proses pengembangan diferensiasi apa yang Pak Imam kembangkan dalam proses pembelajaran itu Pak? Untuk diferensiasi sendiri kan ada 3 ya Pak ya, ada yang konten, produk sama proses. Kalau saya sendiri kemarin itu lebih menekankan ke proses. Walaupun produk juga konten juga sih saya buat beberapa media ya. Ada saya nge-share ke video, kemudian saya juga bikin modul ajar di sana. Tapi yang lebih ditekankan untuk pembelajaran kemarin itu saya lebih ke prosesnya, di mana saya bisa ibaratnya merangkul semua anak dengan berbagai kebutuhan mereka gitu kan. Kita kan
kita anak beda-beda kan Pak Yul, nggak Iya. semuanya bisa dididik dengan cara yang sama gitu. Jadi kemarin itu saya lebih menekankan di prosesnya. Oh ya, prosesnya ya Pak Imam. Proses, Ya ya. betul sekali Pak Imam. Walaupun memang tetap ada ya dari produknya juga Iya. ada ya, hasilnya juga ada dan alhamdulillah bisa berjalan Iya. semuanya ya Pak Imam, sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan oleh Pak Imam. Mungkin kendala atau hambatan yang dialami Pak Imam selama proses pembelajaran. Iya. Kalau hambatan yang benar-benar menghambat sih saya rasa tidak ada ya Pak Yul. Cuma Iya. kemarin itu saya emang ketika pembelajaran diskusi itu rentan sekali terhadap waktu. Jadi kemarin itu kan harusnya ada 4 presentasi kan. Iya, Cuman betul. karena ternyata saya lihat waktunya tidak memungkinkan, Iya. saya pangkas jadi 2. Oh iya. Jadi di sana mungkin manajemen waktu saya yang masih belum maksimal, Iya. walaupun berjalan tapi belum maksimal banget. Iya. Karena ya gitulah, kalau presentasi atau diskusi kan kita nggak bisa memprediksi ya. Iya, kadang ada yang iya, itu 15 menit ternyata 25 menit ya gitulah gitu. Paling kemarin hambatannya ada di waktu aja sih, manajemen waktu yang masih belum maksimal banget. Iya. Kemudian kalau dukungan Pak Imam, dukungan dari sekolah itu Iya. bagaimana Pak Imam? Alhamdulillah semua ada sekolah, kepala sekolah, teman-teman dan semuanya sangat support terkait kegiatan ini Pak Yul. Iya, termasuk fasilitas ada semuanya. Fasilitas juga semuanya ada. Kemarin juga kan sudah disiapkan perlengkapan buat pembelajaran juga di kelas sudah ready gitu ya, kayak info dan sebagainya. Alhamdulillah sih dukungannya bagus gitu. Kalau hambatan dari siswa ada nggak Pak Imam? Mungkin ada anak yang agak kurang atau apa gitu, ada nggak? Kalau hambatan dari siswa saya rasa untuk yang kemarin ya Iya. tidak menemukan yang gimana-gimana. Oh. Mungkin lebih ke apa ya, saya sebagai guru harus lebih bisa membangkitkan motivasi aja. Maksudnya ketika pembelajaran kan kita lamanya 3 jam. Iya, 3 jam. Gimana caranya menstabilkan nih semangat anak Iya, dari pertama awal sampai sampai- jam terakhir itu kan Iya. susah ya Pak Yul. Iya, betul. Makanya mungkin di sana anak tengah-tengah mungkin ada merasa jenuh atau gimana. Iya. Kuncinya ya paling ekspresinya lagi gitu. Iya, Kayak kemarin. betul. Iya, betul. Kalau dari penilaiannya Pak Imam, asesmen yang Pak Imam ambil pas kegiatan di akhir ada asesmennya, ada penilaiannya Pak? Untuk penilaian sendiri itu lebih ke proses si Pak Yul ya. Oh, iya. Dari awal sampai akhir saya menilai baik dari segi pengetahuan, Iya, keterampilan betul. ataupun sikap. Iya. Formatif kan harusnya dari begitu ya, dari Iya. awal sampai akhir. Iya. Nah, lebih kelihatan lagi ketika diskusi, saya melakukan penilaian ketika diskusi Iya. dengan observasi tentunya. Iya. Kemudian ketika presentasi juga kan terlihat banget ya anak itu apakah sudah memahami atau sudah mencapai target tujuan pembelajaran saya atau belum. Jadi Iya. penilaian itu dilaksanakan dari awal sampai akhir sih, lebih ke melihat bagaimana pembelajaran berlangsung. Iya, alhamdulillah ya Pak Imam sudah bisa berjalan semua. Kemudian tadi kembali lagi Pak Imam tentang permasalahan Pak Imam terkait dengan waktu tadi ya Pak Imam. Dalam pembagian waktu, kadang kan kalau di RPP ini Iya, sekian, ini betul. sekian, tapi pada kenyataannya akhirnya kelompok tidak semuanya presentasi kelompok ya. Nah seperti itu. Mungkin itu permasalahan ya Iya. Pak ya, permasalahan kedepannya. Mungkin ada solusi-solusi agar ke depan bisa lebih baik lagi Pak Imam. Kalau dari saya pribadi, Pak Yul, sebenarnya solusinya itu kita kan sebagai guru biasanya ideal ya. Iya. Kita pengennya itu semua soal, misalkan semua latihan itu dikerjakan Iya, semuanya tanpa dikerjakan. milih-milih, tanpa Iya. biasanya kadang gitu ya, Iya. sebagai idealis. Kalau kuncinya menurut saya sih untuk perbaikan saya kemarin itu saya mengurangi jumlah soal yang diberikan. Kemarin kan lumayan banyak. Iya, betul, Karena iya. kan ya itulah biasa guru ya, kalau matematika kan gitu kan suka ideal. Iya, dikira semuanya bisa Mungkin terselesaikan. harus diperhitungkan lagi ketika Oh, kita iya. ngasih soal seperti ini, kira-kira nih anak mampunya berapa menit. Iya, Dan jangan betul. memukul rata, misalkan semua kelompok pasti beres 15 menit. Iya. Ternyatanya kemarin nggak gitu ya, ternyata ada beberapa yang sudah beres dan beberapa juga yang masih belum beres, bahkan setengah jalan gitu. Berarti solusinya berarti saya harus lebih memperhatikan soal yang diberikan. Jangan sampai kan kita fokusnya ke tujuan ya. Iya. Yang penting tujuannya tercapai, tidak usah sampai gimana-gimana dulu gitu ya. Setelah tujuan tercapai baru kita lebih dieksplor lagi atau kayak pengayaan gitu mungkin ya. Iya. Jadi mungkin dari persiapan itulah dari KKPD yang kayak gitu mungkin harus diperhatikan lagi. Iya, semoga nanti ke depan lebih baik lagi ya Pak Imam tentang manajemen waktu kita, karena memang kadang itu ya kita kan awalnya 3 jam terlalu lama, ini nanti bikin ini itu, ternyata setelah diaplikasikan Orang merasa iya, tidak kalau terasa kita bagi sebagai kita. pengajar, kalau anak mah ya. Iya, bagi anak sudah 3 jam, aduh. Itu 3 jam, matematika apa iya. selalu kayak gitu ya. Ya betul sekali Pak Imam.
Kalau dari tingkat keberhasilan Pak Imam, mungkin berapa persen keberhasilan pembelajaran kemarin Pak Imam? Presentasi ya. Iya. Kayaknya 85 sampai Oh, ya. 90 lah. Iya, 90% ya Pak Imam, pembelajaran bisa Bisa terlaksana ya sesuai dengan rencana dan tujuan yang kita harapkan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Imam? Sudah cukup? Ya, ini kan supervisi kan program yang jarang dilaksanakan. Iya, Walaupun iya. maksudnya paling satu semester Satu kali, atau iya. dua kali. Iya. Saya harapannya sih lebih sering lagi. Iya. Supaya apa? Supaya kita sebagai guru itu punya cerminan gitu. Apakah pembelajaran kita sudah benar atau tidak. Iya. Dapat masukan juga dari orang lain gitu ya. Apakah apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi mudah-mudahan program ini bukan hanya berlangsung satu semester sekali ya. Iya, betul. Lebih diintenskan lagi, minimal misalkan 1 bulan sekali dan seterusnya. Jadi Iya, dan saling kita bergantian selalu- ya, Pak. saling bergantian. Iya. Supaya Iya. dapat masukan gitu setiap pembelajaran beres. Kan ada evaluasi gitu ya. Iya, terima kasih sekali Pak Imam. Semoga ke depan apa yang diharapkan oleh Pak Imam dan kita dan termasuk juga sekolah kita semoga bisa lebih berkembang lagi tentang pembelajaran atau kegiatan supervisi akademik ini Pak Imam. Saya kira itu saja Pak Imam yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kegiatan dari awal dari pra observasi kemudian kegiatan observasi sampai dengan pasca observasi hari ini. Semoga itu bermanfaat baik bagi diri saya pribadi, bagi Pak Imam dan bagi yang lainnya, dan saya tetap membuka pintu yang sebesar-besarnya Pak Imam ke depan. Kita selalu koordinasi, kolaborasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sekian dari kami tentang kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu. Itu tadi kegiatan kita tentang observasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kegiatan coaching yang kita laksanakan mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi sampai dengan kegiatan pasca observasi. Semuanya berkat bimbingan dari Ibu Citra. Terima kasih banyak. Mungkin ada saran-saran masukan buat saya, Bu. Aduh, apa ya? Bapak, kan tadi Bapak nanya nih ke Pak Iman, Iya. skala 1 sampai sekian ya? Iya. Aku mau tanya dari skala 1 sampai 10 dia bagaimana nih proses mulai dari pra-observasi, Iya. observasi sama pasca yang Alhamdulillah 95% terlaksana semuanya Bu, sesuai dengan target kita dan semuanya sudah berjalan begitu. Dan alhamdulillah tidak ada hambatan atau kendala yang berarti baik bagi saya pribadi ataupun mungkin bagi Pak Imam juga. Hanya saja mungkin ya seperti ini Bu tadi koordinasinya kadang kan beliau ya lagi sibuk apa, saya lagi sibuk apa, jadinya ya kadang terkendala di situ aja. Walaupun memang dalam satu sekolah tapi mungkin ya masih ada yang di bagian lain. Samsung gitu ya? Iya, iya. Kalau ini ya kita lebih kepada kalau kita lihat dari kemarin nih PI 4 kan Bapak istilahnya melaksanakan, terus PI 5 ini Bapak yang mengajak rekan sejawat. Iya, betul. Nah, ada nggak sih yang ternyata kalau jadi yang research itu begini, atau saya sebagai observer harus begini gitu. Iya, mungkin dari segi perasaan dulu ya Bu. Kadang itu kan kita ketika observer ya Bu, jadi observer saat kegiatan coaching seperti ini mungkin merasa lebih bebannya lebih sedikit Bu, karena orang yang mengamati gitu. Kalau yang diamati mungkin juga pas PI sebelumnya kan ada Ibu di kelas, saya juga perasaannya sama, aduh deg-degan, aduh agak tegang gitu. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sebagai observer sebagai yang mengamati gitu, lebih beban di kitanya lebih ringan. Hanya saja tetap kita kan harus memantau ya Bu, kegiatan ini sudah terlaksana, kegiatan ini sudah ada mulai dari pendahuluan, kemudian ada speaking, Pak Imam bagus speakingnya, kemudian setelah speaking ada kegiatan apa selanjutnya dan selanjutnya kegiatan intinya, kemudian ada diskusi kelompok, ada presentasi sampai dengan kesimpulan penutup, termasuk asesmen juga, penilaian juga ada. Nah seperti itu
mungkin kita juga harus mengamati, tidak bisa kita di situ hanya sekedar apa ya, maksudnya hanya sekedar duduk, itu tidak bisa, tapi tetap kita harus mengamati prosesnya terlaksana atau tidak kegiatan yang sudah dilaksanakan begitu. Termasuk mungkin kendala atau hambatan, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi Bu. Jadi masalah waktu, kadang itu kita kan prediksi kita ya sebagai guru itu ini udah cukup 15 menit, ternyata dalam pelaksanaan masih lebih waktunya butuh lebih dari 15 menit, akhirnya memotong untuk proses atau kegiatan yang lain. Itu saja sih Bu. Berarti kalau kita lihat kan ya mungkin memang sekarang sudah disupervisi ya Pak? Iya. Semuanya disupervisi Bu untuk kita. Kalau kita lihat ke 2 tahun atau 3 tahun lalu kan pasti ada perbedaan ya? Iya, betul. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya supervisi akademik dengan coaching. Iya. Nah, itu yang membedakan bagaimana yang saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Iya. Dimana kita kan pra dulu, kan Iya. biasanya langsung masuk aja. Iya, langsung gitu kan. masuk aja. Jadi kita teh asal langsung gitu. Tapi kalau ada pra dulu itu kan lebih kita mau apa dulu, jadi udah tertata dulu ya Bu, RPP udah kita siapkan, ini yang mau kita lakukan, waktunya mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, ada apa saja di sana. Nah, itu berarti sudah kita siapkan, ketika pelaksanaan enak Bu, tinggal ikut aja langkah-langkahnya yang ada. Jadi kita mengobservasi pun enggak yang mana ya? Iya, yang mana ini bagian Oh, mana, ini, ya tidak ya. bingung lagi, ya betul. Ya, dan terutama membangun chemistry ya ketika Iya. begitu berobservasi kan kita jadi tidak kaget Iya, sebagai yang diobservasi iya. maupun yang kita kita saling tahu lah Iya. di mana fokusnya, terus di mana pada saat pelaksanaan seperti apa gitu ya. Pun termasuk ketika pasca observasi gitu ya. Betul. Kan mungkin di AMS kan ada ya beberapa lembar-lembar yang harus Iya, diisi oleh iya, observan- iya, rubriknya, iya. rubriknya gitu ya. Iya. Nah, terkait pasca observasi tadi mungkin tadi kan Bapak minta masukan kan Iya. luar biasa sekali ya Pak ya, Iya. semuanya sudah tertata ketika Bapak melakukan pasca observasi, mungkin walaupun kesannya sat-sat gitu ya, Iya. sekadar tidak ada briefing tapi semuanya ada gitu ketika Iya. Bapak memvalidasi rasa ke Pak Iman Iya. untuk menciptakan nyaman, terus kemudian juga Bapak menanyakan ada sih plus minusnya atau kekurangannya, artinya Pak Iman sendiri yang ini di sini nih kurangnya gitu kan. Iya. Berbeda dengan Bapak kurangnya begini. Iya, gitu kan. beda sekali ketika kita yang Pak Imam waktunya kurang ini, harusnya membagi. Nah, tapi ketika beliau sendiri, kemudian beliau yang nyari solusi juga ke depannya seperti itu, nah itu akan lebih enak gitu Bu. Dan orang yang mengalami sendiri juga nggak akan merasa tertekan dengan ada itu. Kadang kan kita di observasi itu kayak dihakimi Pak, gitu. Ya dikira teh nanti dijadiin kayak tersangka aja lah, pokoknya dicari-cari kesalahannya, padahal kan tidak gitu. Jadi kita mah hanya mengamati, kemudian nanti pun coaching seperti ini, jadi kita tidak menjustis itu salah, itu kurang ini, tapi dari si coachnya sendiri yang akan menyampaikan, oh iya saya kekurangannya ini, kemudian solusinya pun ke depan seperti apa, beliau yang mencari solusi, dan kita mah hanya istilahnya hanya mendampingi saja gitu. Jadi ada rencana tindak lanjut dari solusi dia. Iya, betul. Gini kan kalau tindak lanjutnya apa? Oke. Saya mau ini. Jadi Nah, kalau kesadaran sendiri iya, atau betul. motivasi Iya, seperti itu. internal, jadi akan lebih mudah. Iya. Jadi akan lebih tercapai ketika Iya, betul. tujuan di supervisi itu untuk meningkatkan kompetensi. Iya, betul. Bukan untuk menghakimi gitu dari ya. Iya, betul Ya, sekali. sebenarnya sudah muncul di Bapak dan saya. Alhamdulillah, Bu. Itu paling menurut saya keren. Ya, ini mah berkat bimbingan Bu Citra, terima kasih sekali bimbingannya Bu. Dan saya merasa dengan adanya pendampingan seperti ini, saya lebih terarah pembelajaran saya, dan lebih bermanfaat buat anak-anak, buat peserta didik, termasuk juga saya lebih bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, dengan sesama guru di SMA 1 Padalarang yang jumlahnya 90-an begitu. Jadi ketika kita lebih bisa berkolaborasi, saling kerjasama, kemudian saling komunikasi, itu akan lebih mudah ke diri kita Pak, gitu. Karena yang kita urusi juga anak tidak sedikit, 1.200-an gitu. Jadi nggak mungkin kan kita mengurusi semuanya sendiri Bu. Paling kita hanya bagian kecil aja gitu yang bisa kita cover. Sedangkan di sekolah ini yang kita perlu kembangkan itu ada banyak sekali, ada 1.200-an gitu.
Itu yang saya rasakan Ibu. Jadi yang awalnya memang dulu-dulu di PI awal ya agak tegang juga, tapi setelah sudah seiring berjalannya waktu sampai dengan kegiatan PI yang kelima ini, saya juga sudah semakin enjoy, semakin menjalani ya seperti biasa adanya ya seperti ini, dan sekolah kami ya adanya kayak begini gitu, nggak perlu harus dipersiapkan diada-adain, nggak tahu gitu. Ya karena tujuan pendampingan itu kan bisa melengkapi ya, Iya. kita di belajar dari ini ada hal-hal yang belum paham, atau misal ada hal yang memang oh ini kayaknya perlu ditegaskan di Iya, sini. betul. Berarti benar Pak tadi dari awal kata Bapak saya sudah menguasai hampir semua gitu. Itu terbukti gitu ya Pak ya. Amin, amin. Ya, dan luar biasa sekali ya, mudah-mudahan semua yang sudah kita dapat nih bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, Iya. menyelesaikan aksi-aksi nyata, Iya. beres gitu ya, per Iya. due date gitu ya, tapi justru melekat di diri kita gitu Iya, ya, betul. bahwa karena sesuatu yang ketika kita mencari ilmu dan kita menjadi banyak tahu, banyak Iya. memberikan manfaat buat teman-teman kita gitu ya, terutama di dunia pendidikan, karena semakin bermanfaat semakin mulia ya, Iya, kualitas betul. manusia gitu. Itu luar biasa ya Pak ya. Nah paling untuk PI selanjutnya di Iya. PI 6 nanti kan kita ini apa ya, istilahnya waktunya Sangat Ah, berdekatan ya Bu ya. kita tanggal 23 tuh lokal kerja. Iya, 23 hari Sabtu nanti ya Bu. Iya. Hari Seninnya udah mulai PI lagi Pak. 25 ya. Sampai 3 Iya 30 lokal lagi gitu. Jadi artinya nanti mungkin bisa jadi harus 2 sekolah Pak ya, gimana kalau gitu ya? Nah itu mah gimana itu aja. Karena kan 27 pemilihan. Berarti Iya, siswa 4 27 hari. libur. Iya, betul. Ya. Iya. Nah itu justru Ini Selasa. paling nanti kita atur jadwal aja ya. Diatur jadwal ibu nggak apa-apa maksudnya. Yang penting kan yang tadi saya bilang ketika ada waktu misalkan 1 minggu ya. Iya. Nah, mungkin kalau nyarinya yang sehari dua bisa. Nanti sekolah saya gimana ini? Aduh. Dilema etika ini loh. Kayak ini langsung. Iya, paling gitu. Jadi nanti pas di PI 6 Iya, Bu. nanti kita akan fokus ke ini Pak, pemetaan aset yang tadi Iya. Bapak sampaikan. Jadi nanti kita mungkin Bapak jangan lupa untuk membuat jadwal kayak kemarin kan observasi Iya. fokusnya Iya. supervisi akademik. Iya. Nah kalau nanti ke pemetaan aset, jadi nanti Bapak silakan sudah membuat kayak dokumentasinya, bagaimana Bapak menentukan jadwal, pengumpulan rekan-rekan kepala sekolah, guru untuk Iya. mendiskusikan. Itu kan tugas aksi nyata 3.2 ya? Iya, 3.2. Pasti Bapak sudah membuat kan? Sudah Bu. Nah. Sudah dalam proses ini. Dalam proses, Iya. nah berarti kan 3 diimplementasikan Iya, 3 dan diimplementasikan. mendokumentasikan. Iya. Nah nanti misalkan ada satu ruangan menyampaikan. Iya, iya. Kalau sekarang kan CGP-nya ada berapa ya Pak ya? Ada 2. Nah itu bisa diskusi Pak dengan Iya, dengan kerjasama pihak, aja ya, Bu, gitu. ya. Ya mungkin dari momen-momen yang misalkan ketika ada briefing atau apa kita Iya, minta kita waktu ikut gitu ya. iya, mensosialisasikan tentang aset. Iya, siap. Gitu. Karena kan pasti kalau satu sekolah sama asetnya ya. Iya. Gitu ya. Kalau kan itu ada orang tua murid ya Bu. Misalnya kan ada beberapa nih, ya ada Caraka, kemudian ada apa ya, kenal. Jadi nggak harus banyak itu nggak apa-apa Ibu. Yang penting ada aja mewakili yang memang benar-benar orang tua gitu ya. Iya, idealnya kan memang berkumpul dalam satu ruangan dengan Iya. pastor, tapi kan kita kalau mencari ideal Iya, ada. agak sedikit Iya, tapi betul. setidaknya kita menyampaikan dan mengimplementasikan walaupun misalkan perwakilan guru Orang tua. Iya, iya siap. Nanti insya Allah. Terus maksudnya waktunya nggak bersamaan nggak apa-apa Bu. Kadang kan kita itu ada orang tua yang datang gitu ya, yang dipanggil ke sekolah, ada beberapa. Nah kita foto dulu, kemudian nanti hari berikutnya ada lagi difoto lagi, nggak apa-apa itu Bu. Jadi kita gabung-gabungkan foto-foto yang ada itu, kan itu juga bagian dari koordinasi kita dengan orang tua gitu. Iya, karena kan tidak waktunya kan tidak Iya, tidak bisa kita langsung mengundang. apalagi ini waktu PI-nya sebentar lagi. Iya, kita langsung mengundang orang tua asal gimana. Kalau guru-guru insya Allah adalah, karena kan guru-guru mas standby dari jam 6.45 sampai jam 15, jadi ada waktu yang bisa kita masuk ikut ke sana gitu. Yang penting tujuannya bahwa kita adalah untuk pemetaan aset. Iya. Ngapain, ya? Iya, siap. Yang lupa di makulanya, Iya. terus dokumentasinya. Iya, siap. Nah nanti di PI 6 kita diskusi tentang itu. Terus juga ini kan kemarin waktu yang saya waktu PI 2 Pak udah mengumpulkan angket
mampu belajar. Iya. Saya bilang Pak nanti di akhir akan Ada ada lagi. lagi. Nah Oh. itu juga sama ya kan. Berarti sudah harus diisi lagi Nah angkanya. itu gitu. Jadi kan nanti di P6 itu kan terakhir ya, Iya. terakhir pendampingan. Iya. Nah berarti artinya pada saat P6 itu bukan hanya aset yang dikumpulkan, tapi poin-poin bahwa sekolah sudah mengibarkan angket ini Oh, ke iya. kepala sekolah, 5 rekan Iya, siswa, betul. 5 siswa, Siswa. Iya. dan penilaian diri. Siap, siap. Nah, mungkin kemarin seperti yang di pendampingan 2 yang sudah saya sampaikan, ini mungkin lebih kepada bagaimana progres yang kita dapat selama pendidikan budaya. Mungkin kalau awal mah kan, oh Pak Yuri itu seperti ini, nanti di P6 oh ternyata luar biasa perkembangannya. Nah mungkin seperti itu. Siap Bu, insya Allah nanti saya siapkan dengan waktu yang ada ini. Sesingkat-singkat. Iya, sesingkat-singkat. Oh kalau itu SMA kan lagi itu ya, PSAS ya? Iya, minggu depan PSAS. Nanti artinya lebih luang atau lebih sempit? Kita kan PSAS-nya dengan pijar Bu, jadi tapi tetap harus ada pengawas yang ke kelas. Nanti tapi itu kan nanti kan Ibu kan nge-share jadwal lagi ya, ya jadi Iya, kayak saya yang jadi korban dari pagi kayaknya. Soalnya kan nggak akan cukup Pak. Mbak dari belum lagi Senin, Selasa, Rabunya Iya. pemilu, Kamis, Jumat. Iya, Sabtunya Sabtu. ini kan Roka ya. Iya, jadi hanya 4 hari. Nah, paling nanti berarti Bapak ini kemarin tuh ada request dari Pak Haris Pak nih. Jadi ini saya kita ngomong dulu lah ya. Iya. Karena kata Pak Haris ya itu Bu katanya sudah PSAS, iya. Jadi terus ada P5 kalau di SMK 4. P5 kebetulan kita mah setelah itu nanti, setelah Oh, setelah PSAS ya, oh. seminggu setelah itu baru P5. Jadi ini request by ini nih. Nah kalau dari Pak itu bebas atau kalau bisa hari ini? Paling ya saya mah antara hari Senin Selasa aja Bu. Senin, Selasa. Iya, antara hari Senin Selasa. Nanti pas ngawas pijarnya mungkin bisa bergantian dengan guru yang lain dulu, jadi tukar jadwal rollingnya. Paling gitu. Kan kalau yang Jamnya? kalau hari Senin itu siapa? Bu Nindra. Bu Nindra Oh jam iya ini Bu Nindra jam 10, 11 10 sampai 12. 10 sampai 12. Ibu mah sebelum itu atau mau kalau setelah Iya itu? kayaknya saya harus berkorban ini dari Iya, pagi. makanya mending sebelum itu nggak apa-apa dah Bu. Oh, Saya gitu? mah ya jam 7 sampai jam 10 juga nggak apa-apa. Jadi pagi daripada nanti kalau siang kan kadang dia sudah aktivitasnya Itu kalau sudah yang lain. sampai sore nggak kalau pijar? Nggak sampai, Oh. nggak sampai sore. Tapi belum ada jadwalnya sih, jadi belum tahu gitu. Ini mah sedang proses pembuatan soal yang dimasukkan ke pijar. Nanti jadwalnya kan setelah itu biasanya baru ada rilis jadwal. Pak, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Iya, terima kasih sekali Bu di kegiatan pendampingan PI yang kelima ini. Dan alhamdulillah terima kasih banyak juga Pak dari tim provinsi, dari KCD yang sudah mendampingi kegiatan kami seperti ini. Mohon maaf mungkin ya kondisinya seperti ini. Kondisi dari kami dan Bu Citra, terima kasih banyak sudah selalu dibimbing, selalu diingatkan. Walaupun mungkin Ibu maksudnya nggak langsung ke saya harus gini harus gitu, tapi insya Allah itu sudah ditekankan saya harus seperti apa, nah harus bagaimana, dan itu dengan lapang dada saya terima, dan insya Allah buat kemajuan dan perkembangan diri saya, khususnya diri saya pribadi, dan utamanya perkembangan di SMA 1 Padalarang, baik itu dari siswanya, dari kualitasnya, dan semuanya, dari pembelajaran atau pendidikan di SMA 1 Padalarang. Itu yang saya rasakan, dan itu saya rasakan bagi diri saya pribadi sangat bermanfaat dan sangat membantu mendukung proses pembelajaran yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah, baik itu terkait dengan pembelajaran ataupun kolaborasi dengan rekan-rekan guru, ataupun juga pengadaan sarana prasarana di sekolah yang mendukung kami sebagai tenaga pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar.
Itu. Sama-sama, saya juga Pak, terima kasih. Oh iya Pak, ini ketua kelas di Oh, di Lokakarya. Ketua kelas di itu juga di apa? Di apa, di dunia Idol Di daring Oh. ya, di kegiatan rukol. Kami sangat terbantu Pak dengan satsetnya Pak Yuli gitu Oh. ya, membentuk kelompok, mengingatkan, ini luar biasa ya Pak Yuli, Iya. sangat inspirasi. Iya, jadi saling aja. Iya. Kadang kan kalau kita nggak diingatkan, apalagi yang daring ya Pak, kadang kan lupa. Jadi setidaknya lah Bapak Ibu, ayo kita kegiatan ini Jadi semangat. saya pas kita. aja, oh udah ada Pak Yuli, sudah ada Pak Yuli. Jadi saya bagian penang semangat. Luar biasa Pak Yuli, jadi memotivasi diri juga memotivasi teman-teman Iya, dan siap. luar biasa sekali ya, walaupun baru 5 PI ini benar sih memang apa yang disampaikan Mbak Yuli sudah menguasai memang ya, luar biasa progresnya gitu ya, dari segi sikap, dari segi keterampilan, dan memang karena semangat kita semangat untuk belajar ya. Iya, betul. Pokoknya semua CGP itu biasanya yang mau CGP itu benar mau belajar, mau Iya. berusaha, mau lebih baik gitu. Iya. Dan itu emang terasa gitu. Itu tadi ketika kita motivasinya yang bernama dengan mudahnya. Iya, berjalan lah Iya. gitu, tidak harus ya pokoknya ya natural Iya. seperti ini gitu, Kalau tidak bahasa Sunda dibuat-buat. sengaja gitu. Yo, apa ya kalau bahasa Indonesia, walaupun ini saya akan ini loh gitu. Iya, gitu. Ya sudah gimana ya, udah kayak gitu kan Iya, ya. jadi nggak kita buat-buat Nah, ya, pokoknya berjalan apa adanya, natural. Semampunya, Iya. semaksimalnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Yuli, Iya, saya sudah sama-sama, Ibu. diizinkan, sudah apa ya, ikut mendampingi kembali pada saat advokasi, terus sudah memberikan bertukar pendapat. Iya, Ya. sama-sama. Nah mungkin tadi karena kalau penguasaan mah kita sama-sama ya, sama-sama belajar, sama-sama berproses gitu ya. Betul. Kemudian pada saat aplikasinya nanti di lapangan bisa jadi Bapak lebih dari saya mungkin ya, bisa jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Yang penting kita sudah tahu, oh begini nih trennya, nanti kita maju ke depan tuh seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nah terkait nih proses pendampingan ini yang kelima ya, kita ketemu walaupun di dunia maya kita ketemu Iya, ya di setiap elaborasi setiap malam Pak, ini kelasnya luar biasa Pak, jadi mereka nggak mau yang jam 1 tuh. Iya, Kan bisa biasanya mengganggu kalau- ya pembelajaran. Mereka tuh jam 6:30 sampai 7:30 Pak. Iya, ruang kolaborasinya. Jadi ini malam-malam tuh semangat gitu ya. Ya itu tadi ya, ketika niatnya pengen belajar, pengen bisa kan, ya apapun halangannya gitu ya. Iya. Walaupun kan kita, oh ini jam-jam keluarga nih Iya. atau gimana gitu ya, pasti ada. Tapi ya itu tadi, kita mencari jalan bukan mencari hambatan Iya, gitu ya. betul. Nah dari skala 1 sampai 10, bagaimana nih proses pendampingannya? Ya, Apa yang alhamdulillah. harus saya tingkatkan maksudnya gitu? Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, Ibu. Bimbingan dari Bu Citra ya, dari kegiatan PI 1 sampai dengan yang kelima ini semuanya sudah berjalan dengan baik, Ibu, dan ya, sudah semuanya sudah bagi saya sangat bermanfaat sekali, Ibu. Dan mungkin jangan sungkan-sungkan kalau maksudnya saya ada yang kurang, Ibu mau bilang aja nggak apa-apa gitu. Dan insya Allah akan saya terima dengan lapang dada. Nggak akan maksudnya jadi wah saya mau diginiin, enggak. Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali buat diri saya, Ibu, dan sudah nilainya 90 lah. 95. Bercanda Pak. Maaf ya saya telat. Nggak apa-apa, Bu, karena memang ya Ibu mah dari Ngaprah ke sini dengan Padalarang yang sekarang malah lebih macet. Iya. Macet pisan Pak, ini nggak tahu ini, aduh, semakin ke sana semakin macet. Nggak ada kata nggak macet dari keluar tol sampai sini. Kadang bisa 1 jam, bisa setengah jam. Cuman jarak berapa coba? Itu, aduh, ya emang Padalarang kondisinya seperti itu, Bu. Jalannya kurang minim sekali. Ada kan tol di situ ya, Bu. Iya. Tapi aduh. Macetnya luar Iya, macetnya luar biasa. Belum lagi Ibu setelah tol simpang ke Iya. Ngaprah. Aduh, itu mah macet. Dari Ngaprah sendiri udah macet tuh. Seperti Iya itu. Pak, itu saja mungkin ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Atas waktunya, atas kesempatannya, Bapak turun. Hatur nuhun sudah didampingi. Saya ini orang Cianjur Pak. Oh, Cianjur. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Iya, Ada sama. ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Iya, Pak, ke saya kayak pribadi. Data cukup sih. Oh, iya. Ya, terima kasih banyak. Sudah didampingi Iya. kegiatannya. Ini dari dulu menanti-nanti ya. Kapan didampingi? Karena yang lain semuanya didampingi. Ya, semoga gitu tinggal Bapak ini kata Pak Yota, Bu, P2 pertama ya, P10 Iya. nggak ada Bu P2. Terus pas pada observasi yang PI berapa ya? Iya, Pak. Lu kok nggak ada ya? Akhirnya dirisikan Di sekarang Bapak ya. P5. Biasanya justru karena
yang pada larang tuh favorit Pak. Oh, Favorit iya. petugas monet tuh biasanya pokoknya habis lah biasanya gitu. Iya. Karena mungkin untuk angkatan spesial ini banyak. Iya, oh Jadi, iya, iya banyak. betul. Jadi mungkin juga pilihan petugas monetnya juga Lebih banyak. menentukan Iya. banyak. Oh iya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Teman bisa. Bapak Yudi, Pak Haris, maaf, Pak Bagja. Sudah sering ya ke sini Pak, Bapak Pak? Sering Bu dulu Ai. Bu Ai, Bu di siapa Bu Hendarti. Iya, Bu Oneng Bendarti. Iya. Terus termasuk Pak Imam sama satu lagi itu barengan. Oh, Pak Yang- Elin. Pak Eli. Iya, Pak Elin. Pak Eli. Berarti Pak Imam ini lebih familiar gitu Iya, ya? sudah biasa. Sudah biasa. Pantesan tadi jadi artis. Punten Bu, Bapak Oh, iya. ada ini. Ada petugas yang Ibu yang di bawah. Pak ini snacknya Ya, Pak, seadanya Pak. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau kesini sudah kesana mah udah lancar ya Pak? Pada larang kesini mah udah lancar ya? Kalau dari sini tapi tadi lumayan Oh, ada macet juga Pak? macet karena itu Pak banyak batu. Oh iya, jadi we hanya pelan aja, nggak bisa. Tentunya kan pakai motoran bisa Iya, rada bisa ngambil kiri. pakai mobil mah tadi lumayan. 1 jam ya Pak? 45 menitan? Iya, 45 menit.